Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan memberikan penjelasan tentang bagaimana membuat jurnal umum perusahaan dagang. Untuk membuat jurnal umum perusahaan dagang pada dasarnya sama dengan membuat jurnal umum pada perusahaan jasa. Hanya saja yang membedakannya adalah adanya ke-8 rekening khusus yang hanya ada di perusahaan dagang dan tidak ada di perusahaan jasa. Nah, berikut ini adalah jurnal yang mewakili masing-masing rekening khusus. Yang pertama ada rekening khusus yang bernama rekening pembelian. Nah, kalau membeli barang dagangan itu ada yang dibeli secara tunai, ada yang dibeli secara kredit. Kalau kita membeli secara tunai seperti yang Ibu sudah pernah jelaskan dan kalian sudah ketahui, kalau kita beli tunai berarti pakai uang kas. Kalau uang kas diambil berarti uang kas berkurang. Kalau kas berkurang di sebelah kredit. Debitnya adalah pembelian. Kalau kita membeli barang dagangan secara kredit, maka yang muncul adalah utang dagang. Utang bertambah sebelah kredit, debitnya adalah pembelian. Untuk retur pembelian dan pengurangan harga, jurnalnya, ketika kita mengembalikan suatu barang, maka nilai utang kita kepada orang atau ke toko yang kita beli itu menjadi berkurang utang kita. Kalau utang berkurang sebelah debit. Jadi kalau ada retur pembelian dan pengurangan harga, jurnalnya adalah utang dagang sebelah debit, kredit retur pembelian dan pengurangan harga. Yang ketiga adalah jurnal untuk potongan pembelian. Potongan pembelian pun sama. Kalau mendapatkan potongan pembelian, maka utang itu akan berkurang. Debitnya adalah utang dagang, kreditnya potongan pembelian, berapa besar potongannya, dan uang kas yang kita bayarkan utang kita. Potongan ini dia berbarengan dengan kas karena dia muncul ketika melunasi sebuah utang. Jika kita mampu melunasi seperti ketentuan syarat pembayaran misalnya 2/10 N/30 berarti kita mendapatkan potongan. Sehingga misalnya dari 500.000 kita dapat potongan 20.000, maka besarnya kas hanya senilai yang kita bayarkan hanya senilai 480.000. Berarti utang 500.000, potongan 20.000, kas 480.000. Ini nanti ada contoh perhitungannya. Berikutnya beban angkut pembelian. Sama dengan transaksi beban. Kalau ada transaksi beban pasti akan bertambah sebelah debit. Beban bertambah debit. Jadi beban angkut pembelian debit, kasnya kredit karena kita pakai untuk membayar beban angkut. Ini adalah 4 transaksi untuk rekening khusus yang berkaitan dengan rekening pembelian. Nah, kalau yang berkaitan dengan penjualan juga ada 4, yaitu rekening penjualan. Kalau kita menjual barang kepada orang lain atau ke sebuah toko atau kemana, secara tunai, penjualan tunai, maka uang masuk, berarti kas bertambah. Kalian sudah tahu kas di debit, penjualan, kredit. Kalau di perusahaan jasa dia kas pendapatan jasa, kas pada pendapatan jasa. Tapi kalau penjualan, kalau pada perusahaan dagang, kas pada penjualan. Begitu juga penjualan kredit. Muncul piutang dagang debit pada penjualan. Retur penjualan dan pengurangan harga, kalau ada orang yang mengembalikan barang dagangan yang dia beli dari kita, berarti kita itu utang orang itu kepada kita atau piutang kita padanya akan berkurang. Maka kalau piutang berkurang di sebelah kredit. Debitnya adalah retur penjualan dan pengurangan harga. Potongan penjualan pun sama dengan potongan pembelian. Potongan diberikan ketika pelanggan kita sudah melunasi hutangnya atau piutangnya lunas. Kalau dia melunasi piutangnya atau utangnya lunas, dia mampu melunasi misalnya dengan sesuai ketentuan misalnya 2/10 N/30 tadi, maka dia akan diberikan potongan. Debitnya adalah kas dan potongan penjualan pada piutang dagang. Misalnya dia punya piutang ada 500.000. Diberikan potongan penjualan, kita hitung 2% dari 500.000 kita dapat 10.000, maka kasnya adalah sebesar 490.000. Begitu juga untuk transaksi beban angkut penjualan. Debitnya beban angkut penjualan, kreditnya kas. Nah, sekarang kita contoh transaksi, perhitungan transaksi yang berkaitan dengan pembelian. Ini yang sudah dengan angka. Misalkan pada tanggal 5 Mei
PT Anda membeli barang dagangan secara tunai dari PT Maju 200.000. Bagi jurnal umumnya seperti yang tadi, pembelian debit, kas, kredit. Ini yang di atas ini Ibu berikan kode supaya yang ini pembelian debit, dia sama jurnalnya, hanya kita lihat saja berapa besarnya nilai barang dagangan yang dibeli. Dalam contoh ini nilainya sebesar 200.000. Kalau kita beli 500.000 maka di sini berubah menjadi 500.000. Nah, berikutnya yang pembelian kredit. Pada tanggal 7 Mei, PT Anda beli barang dagangan dari PT Jaya Rp300.000 dengan syarat 2/10 N/30. Nah, kalau ada transaksi seperti ini, ada kata dengan syarat, maka ini artinya adalah transaksi kredit. Berarti barang dagangan ini dibeli secara kredit. Kalau kita beli kredit muncul utang. Jadi jurnalnya adalah pembelian 300.000 pada utang dagang 300.000. Pada tanggal 10 Mei, PT Anda mengembalikan barang yang dibeli dari PT Jaya tadi karena rusak. Dan barang yang dikembalikan nilainya sebesar 50.000. Kalau ada barang yang dibeli kemudian dikembalikan, itu berarti PT Anda ini memposisikan yang mencatat keuangannya, yang mencatat akuntansinya, sehingga dia mencatatkan sebagai retur pembelian karena dia membeli barang kepada pihak lain yang akan dia jual kembali, sehingga utang dagangnya debit, retur pembelian, kredit nilainya 50.000. Nah, untuk yang ini harus kalian perhatikan baik-baik, yang poin nomor 4. Ini kita harus menghitung berapa besarnya potongan pembelian. Ibu sudah contohkan pada awal penjelasan tadi. Pada pembelian tanggal 7 Mei dilunasi tanggal 15 Mei. Berarti mendapatkan potongan pembelian karena dilunasi waktu kurang dari 10 hari, yaitu hanya dalam waktu 8 hari sudah dilunasi. Coba hitungkan dari tanggal 7 Mei sampai 15 Mei. Tanggal 7 Mei 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ada 8 hari, sehingga dia ketentuannya yang tadi ini, yang 7 Mei itu 2/10 N/30. Yang nomor 2 tadi ini transaksinya 2/10. Sehingganya dia mendapatkan potongan sebesar 2%. Nah, begini cara menghitungkannya. Pembelian 300.000, retur pembelian 50.000. Nah, ini harus kurangkan retur dulu karena tadi di nomor 3 ini ada retur pembelian 50.000, sehingganya yang pembelian awal itu ada 300.000, yang nomor 2 kita beli barang 300.000. Di nomor 3 kita kembalikan 50.000, sehingganya nilai utang itu hanya sisa 250.000. Nah, 250.000 inilah yang akan menjadi dasar perhitungan dikalikan dengan besarnya ini persentase, ini yang 2%. Nah, ini 2% dikali dengan 250.000. Ini ditulis kembali di sini ini. 250. Nah, hasilnya adalah Rp5.000. Sehingganya 250.000 dikurang 5.000, jumlah yang harus dibayarkan hanya sisa 245.000. Jadi dari utang dagang yang 250.000 ini, yang ini 250.000 ini adalah utang, yang ini. Kemudian 5.000 ini adalah potongan pembelian. Jumlah yang harus dibayar ini adalah yang kasnya 245.000. Ini kalian harus bisa menghitung besarnya 2/10 N/30 atau 3/10 N/30 atau 2/15 N/30. Kalau 15 berarti dalam jangka waktu 15 hari. Yang nomor 5. Nomor 5 ini adalah beban angkut. Dia menggunakan FOB shipping point, sehingganya dia beban angkut pembelian pada debit 20.000, kas, kredit. Itu yang berkaitan dengan pembelian. Sekarang kita pindah pada yang berkaitan dengan penjualan. Yang berkaitan dengan penjualan, pada tanggal 5 April PT Link menjual barang dagangan secara tunai kepada PT Agung 500.000. Berarti yang akan melakukan pencatatan ini adalah PT Link. PT Link menjual barang. Kalau PT Link menjual barang, maka PT Link akan mendapatkan uang kas senilai 500.000, kas debit 500.000 pada penjualan 500.000.
nomor 2 ini tanggal 8 April PT Link menjual barang dagangan kepada PT Utama 600.000 dengan syarat 2/10 N/30. Ini artinya berarti dia menjual secara kredit. PT Link jual kredit, berarti PT Link akan punya akun piutang dagang pada PT Utama. Jadi piutang dagang debit 600.000 pada penjualan 600.000. Nomor 3, tanggal 13 April PT Utama mengembalikan barang karena rusak senilai 100.000. Nah, PT Link tadi kan jual barang kepada PT Utama. PT Utama mengembalikan sehingga penjualan kita itu, piutang dagang kita itu dari PT Utama akan berkurang senilai yang dia kembalikan. Dia kembalikan karena rusak senilai 100.000. Itu namanya retur penjualan karena PT Link yang menjual kepada PT Utama, kemudian PT Utama mengembalikan kepada PT Link. Itu namanya retur penjualan. Retur penjualan debit 100.000 pada piutang dagang kredit 100.000. Nomor 4 sama dengan yang nomor 4 pada transaksi pembelian. Di tanggal 17 April PT Link menerima pelunasan utang dari PT Utama. Jadi ini piutang dagang yang akan sudah dilunasi. Penjualan tadi nomor 2 ada nilai 600.000, penjualannya 600.000. Kemudian dikembalikan senilai 100.000 di nomor 3 sehingga sisa piutang sisa 500.000. Nah, sisa 500.000. Nah, 500.000 ini tuliskan di sini kalikan dengan 2% karena ketentuan tadi 2/10 N/30 dia bisa lunasi. Dia tanggal 8 dia jual, dia lunasi tanggal 17. Itu ada 9 hari sehingganya dia mendapatkan potongan sebesar 2%. 2% dari 500.000 itu nilainya adalah 10.000. 10.000 ini bernama potongan penjualan. Piutang dagang 500.000 ini dikurangkan dengan potongan penjualan, maka sisa piutang dagang atau jumlah yang harus dibayarkan oleh PT Utama kepada PT Link hanya senilai 490.000. Waalaikumsalam. Hanya senilai 490.000 yang masuk pada PT Link. Sehingganya 490.000 ini menjadi kas masuk bagi PT Link. Potongan penjualannya senilai 10.000 pada penjualan 500.000. Nah, kalau dijumlahkan ini 490.000 tambah 10.000 dia sama dengan 500.000. Begitu juga untuk yang transaksi beban angkut penjualan. Dia debitkan beban angkut penjualan 20.000 pada kas. Nah, demikian jurnal umum yang berkaitan dengan rekening khusus. Adapun untuk membuat jurnal umum yang berkaitan misalnya dengan transaksi, misalnya kita beli perlengkapan atau kita beli peralatan baik tunai maupun kredit, mengambil prive atau membayar gaji atau membayar iklan dan lain-lain, itu sama jurnalnya dengan jurnal pada perusahaan jasa. Nah, nanti kalian kerjakan ada di halaman yang latihan pertama, kita membuat jurnal umum untuk yang nih modul bagian 2. Nanti lihat pada, nanti Ibu bagikan ini halaman berapa ini, halaman 38 ini. Nah, yang bagian pertama, membuat jurnal umum perusahaan dagang. Berikut adalah transaksi yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan yang dilakukan oleh PT Jaya Indah selama bulan Januari. Januari tanggal 3 dibeli barang dagangan dari PT Makmur sebesar 300.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Ya, ingat tadi kalau 2/10 N/30 berarti beli secara kredit. Januari tanggal 3 berikutnya masih di hari yang sama dibayar beban angkut barang sebesar 50.000 atas pembelian. Nah, kalau beban angkut atas pembelian berarti ini adalah beban angkut pembelian. Ya. Kemudian di Januari tanggal 4 ada pengembalian barang karena rusak. Kalian harus cerna, dikembalikan kepada PT Makmur. Nanti ini artikan ini apakah retur pembelian, apakah retur penjualan. Silakan kalian memahaminya. Begitu juga di tanggal 8, 10, 11, 15 sampai tanggal 22. Nah, demikian ini nanti buat jurnalnya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.